Kali ini kita akan membahas materi berjudul trigonometri. Nah, adik-adik, trigonometri ini sendiri adalah perbandingan dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang kakak sudah gambar. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana alas dan tingginya membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini nanti disebut sebagai sisi miring. Dan alas dan tingginya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku pada segitiga siku-sikunya. Nah, perbandingan trigonometri itu sendiri adalah memperbandingkan ketiga sisi dari segitiga siku-sikunya. Ya, misalkan kakak ambil di sini sudut yang ini sebagai sudut alfa. Sebagai sudut alfa. Maka sinus alfa itu sendiri adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi miring dari segitiga itu. Maka kalau ini sudut alfa, sisi di depannya adalah tinggi pada segitiganya. Dalam hal ini panjangnya sebagai Y. Maka kakak tuliskan Y per. Ya. Sisi miringnya adalah yang ini, si Z. Maka sinus alfa pada segitiga ini adalah Y per Z atau depan dibagi miring. Kemudian kosinus alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Ini tadi sisi depan ya adik-adik. Nah, maka sisi sampingnya adalah yang ini. Ini adalah sisi samping. Dalam hal ini si alas. Si alas panjangnya sebagai X, maka kita tulis X per tetap sisi miringnya. Sisi miringnya tadi adalah Z. Maka kosinus alfa pada segitiga ini adalah X per Z. Kemudian ada lagi tangen. Tangen dari alfa adalah perbandingan sisi di depan. Di depan tadi adalah si Y dibagi dengan sisi sampingnya. Samping tadi adalah si X. Maka nilai tangen dari alfa pada segitiga ini adalah Y per X. Kemudian ada kosekan. Kosekan ini adik-adik perbandingan sisi miring dengan depan. Miring dengan depan berarti kebalikan dari sinus ya adik-adik. Oke, kalau sinus tadi adalah depan bagi miring, maka kosekan adalah miring dibagi depan. Berarti tinggal kita balik saja adik-adik. Kalau tadi sinusnya Y per Z, maka kosekannya adalah Z per Y. Kemudian ada sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos. Ya, kalau cosnya samping per miring, maka sekan adalah miring per samping. Maka tinggal kita balik saja adik-adik. Maka ini nilainya Z per X, kebalikan dari kosinus. Kemudian ada kotangen. Kotangen ini berarti kebalikan dari tangen, ya paham. Maka ini sama dengan tangennya tadi adalah Y per X, maka ini adalah X per Y. Ya. Nah, adik-adik, tangen ini sendiri nilainya nanti sama dengan sin dibagi cos. Ya. Tangen ini sama dengan sin dibagi cos. Jadi kalau sinusnya Y per Z dibagi dengan X per Z, maka per Z-nya hilang ya, tinggallah Y per X. Y per X adalah si tangen. Maka kita dapat tuliskan bahwa tangen alfa itu sama dengan sin dibagi cos. Dalam hal ini sudutnya adalah alfa. Nah, oke, paham ya adik-adik? Nah, kita masuk ke contoh soal. Masih menggunakan segitiga yang sama, tapi kali ini kakak ambil sudut yang di atas ini sebagai sudut theta. Kalau ini adalah sudut theta, adik-adik coba tentukan berapakah nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut tetanya. Yuk kita coba satu persatu ya. Sinus tadi adalah depan dibagi miring. Maka depan dari si theta adalah depannya yang ini ya adik-adik, si X sekarang depannya. Maka saya tulis X. Miringnya yang mana? Miring tetap ini, karena dia ada di depan sudut siku-sikunya. Maka miringnya tetap si Z. Oke, bagus. Nah, kalau begitu berapa nilai dari kosinus theta? Kosinus theta, kosinus tadi rumusnya samping
per miring. Sampingnya, karena ini sudah depan, maka sampingnya adalah ini, si Y. Maka Y per miringnya tetap si Z. Y per Z. Oke, kemudian berapakah nilai dari tangen theta? Tangen itu adalah depan X dibagi sampingnya, si Y. Sampingnya tadi adalah si Y. Maka tangennya X per Y. Kalau begitu, berapa kosekannya? Kosekan itu tadi adalah kebalikan dari sinus. Karena sinusnya X per Z, maka ini nilainya Z per X. Kemudian, berapakah nilai dari sekan? Sekan tadi adalah kebalikan dari cos. Karena kosinusnya Y per Z, maka sekan nilainya Z per X. Oke, yang terakhir adik-adik, berapakah nilai dari kotangen theta? Kotangen adalah kebalikan dari tangen. Tangennya X per Y, maka kotangennya nilainya Y per X. Seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku adik-adik dengan alasnya 2 satuan, kemudian tingginya 3 satuan. Dengan sudut yang di sini ini adalah sudut theta. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut theta ini. Nah, adik-adik kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ini ada panjangnya 2, ini panjangnya 3, maka yang belum ada panjangnya adalah sisi miringnya. Sisi miring karena pas berada di hadapan sudut siku-sikunya. Ya, karena ini sisi miring. Nah, adik-adik ingat karena ini adalah segitiga siku-siku, tentu berlaku bahwa alas kuadrat ditambah sisi tingginya kuadrat sama dengan sisi miringnya kuadrat. Oke, karena di sini belum diketahui berapa sisi miringnya, maka kita harus cari sisi miringnya, ya, menggunakan rumusan ini. Alasnya 2 satuan, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan miring kuadrat, ya. 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah ini adalah 9. Ini sama dengan M kuadrat. Maka ini 13 sama dengan M kuadrat. Berarti M-nya adalah akar dari 13. Kita ambil akar yang positif adik-adik karena panjang sisi segitiga tidak mungkin negatif, ya. Maka kita gunakan ini panjang dari sisi miringnya ini untuk menentukan sin, cos, dan tangen dari sudut tetanya. Kita hitung satu persatu adik-adik. Yang pertama sinus theta. Sinus theta tadi apa rumusnya adik-adik? Sinus adalah depan per miring. Kakak tulis lagi, depan per miring. Nah, depannya berapa adik-adik? Depannya si theta adalah ini, yang pas di depannya, di hadapannya. Berarti 3 per miringnya akar 13. Akar 13. Nah, karena ini ada akar, penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 13 per akar 13 supaya akarnya hilang. Maka kita peroleh 3 kali akar 13 itu adalah 3 akar 13 per akar 13 dikali akar 13 itu adalah 13. Maka nilai sinus dari contoh soal ini adalah 3 akar 13 per 13. Kemudian kita coba tentukan berapakah nilai dari kosinusnya. Kosinus theta itu sama dengan kosinus tadi adalah samping dibagi miringnya, sama dengan sampingnya adalah nih 2 ya adik-adik, sampingnya adalah 2, maka 2 per miringnya tetap akar 13. Oke, sama adik-adik, kita rasionalkan kembali, berarti kita kali dengan akar 13 per akar 13. Maka hasilnya adalah 2 kali akar 13, 2 akar 13 per akar 13 dikali akar 13, 13 ya adik-adik. Itu nilai kosinusnya. Sekarang kita tentukan berapakah nilai
tangennya yang terakhir. Tangen boleh dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi atau boleh sin dibagi cos ya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi saja. Tangen adalah depan dibagi samping, sama dengan depannya adalah 3, sampingnya adalah 2. Jadi tidak menggunakan sisi miring ya adik-adik. Maka nilai sinsnya sudah dapat, nilai cosnya dapat, nilai tangennya juga sudah dapat. Baik adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada soalnya. Diketahui nilai sinus dari sudut theta adalah 5/12. Kakak ambil nilai sinus theta adalah 5/13. Dan semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Berarti sin, cos, dan tangennya nanti bernilai positif. Kemudian tentukanlah nilai kosinus theta dan tangen theta. Adik-adik, kita bergerak dari sini ya adik-adik. Nah, kita tulis penyelesaiannya. Nah, kakak bergerak dari sinus theta itu adalah 5/13. Nah, adik-adik perhatikan bahwa sinus tadi rumusnya adalah depan per miring. Maka dari sini kita dapat bahwa sisi depan dari segitiga siku-sikunya adalah 5 satuan dan sisi miringnya adalah 13 satuan. Nah, kita gambarkan adik-adik dalam segitiga siku-siku. Nah, kita anggap ini adalah sudut tetanya adik-adik. Maka sisi di depannya adalah 5 satuan. Kemudian sisi miringnya, ini sisi miringnya karena ini siku-sikunya, maka ini sisi miringnya adalah 13. Nah, kita gunakan teorema Pitagorasnya bahwa ini sisi alas ya, kita anggap ini sisi alas, bahwa alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat ya. Alasnya belum diketahui, alas kuadrat ditambah tingginya adalah 5 kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 13 kuadrat. Berarti alas kuadrat ditambah 25 sama dengan 169. 13 kuadrat adalah 169. Berarti alas kuadrat sama dengan, kita kurangkan saja adik-adik, 169 dikurang 25. Maka kita dapat alas kuadrat adalah 144. Nah, tinggal kita akarkan, berarti alas itu adalah akar dari 144. Maka kita dapat alasnya itu panjangnya 12. Nah, karena sudah dapat adik-adik, maka tinggal kita tentukan apa yang dicari. Yang dicari adalah kosinus theta. Kosinus theta itu sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya berapa adik-adik? Sampingnya adalah ini, si alas. Alasnya adalah 12. 12 dibagi miringnya adalah 13. Maka nilai kosinusnya adalah 12/13. Kemudian yang terakhir, berapakah nilai tangennya? Tangen theta itu sama dengan, tangen itu adalah samping per depan ya. Nah, maaf adik-adik, depan per samping. Tangen itu adalah depan per samping. Depannya adalah 5, kemudian sampingnya adalah si alasnya per 12. Jadi kita dapat nilai cos dan tangen dari sinus yang diketahui. Nah, itulah adik-adik pembahasan kita pada hari ini. Kita simpulkan yang pertama bahwa perbandingan trigonometri itu diperoleh dengan memperbandingkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sinus memperbandingkan depan dengan miring, kosinus samping dengan miring, tangen depan dengan samping. Kosekan adalah kebalikan dari sinus, sekan adalah kebalikan dari kosinus, tangen adalah kebalikan dari kotangen. Kemudian nilai tangen itu dapat kita tentukan selain menggunakan rumusannya ini, dapat juga dengan membagi sinus dengan kosinusnya. Bila adik-adik, video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang
sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Sampai ketemu adik-adik.